Selamat datang di video pembelajaran teknik penggunaan mikropipet. Mikropipet merupakan salah satu alat yang penting digunakan dalam laboratorium biologi molekuler. Alat ini akan membantu kita untuk mengambil larutan dalam satuan mikroliter dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Terdapat beberapa jenis mikropipet, seperti positive displacement pipette dan air displacement pipette. Positive displacement pipette digunakan untuk mengambil larutan yang non-aqueous, sedangkan air displacement pipette digunakan untuk mengambil larutan yang aqueous dan juga sampel-sampel biologis seperti DNA, RNA, dan juga protein. Pada video kali ini, kita akan belajar lebih mengenai penggunaan mikropipet berjenis air displacement pipette yang sering kita jumpai penggunaannya di dalam laboratorium biologi molekuler. Selamat menyaksikan! Pemilihan mikropipet yang tepat tergantung dari volume yang akan digunakan. Dalam air displacement pipette, terdapat beberapa jenis volume, antara lain mikropipet 0,5 sampai 10 mikroliter, 20 hingga 200 mikroliter, dan 100 hingga 1000 mikroliter. Pilihlah mikropipet yang paling mendekati dari volume yang diinginkan untuk meningkatkan akurasi. Pemakaian tip yang sesuai dengan volume mikropipet juga merupakan hal yang penting. Bagian-bagian umum dari mikropipet adalah sebagai berikut. Yang pertama, tombol kontrol yang memiliki 2 stop. Tombol ini digunakan dengan cara ditekan dan berfungsi sebagai pemompa yang menarik dan mengeluarkan cairan maupun larutan. Untuk selanjutnya, tombol ejektor. Tombol ejektor ini berfungsi untuk melepaskan tip pada bagian ujung pipet. Bagian ketiga adalah volume display. Volume display berfungsi untuk menunjukkan volume yang diinginkan. Bagian keempat adalah knob pengatur volume. Bagian ini berfungsi untuk mengatur volume pipet. Bagian kelima adalah batang mikropipet. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung dari bagian atas, yaitu tombol kontrol dan tombol ejektor, dan bagian bawah, yaitu ujung tip. Bagian yang terakhir, yaitu ujung pipet. Bagian ini merupakan bagian di mana tip berada. Sebelum menggunakan mikropipet, atur posisi kerja sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan kontaminasi dari cairan yang kita gunakan. Penggunaan mikropipet dimulai dengan memasang tip pada mikropipet yang sesuai dengan volume. Tekan perlahan mikropipet untuk memastikan mikropipet masuk ke dalam tip. Untuk memastikan akurasi dalam pengambilan cairan, terdapat 2 faktor yang penting, yaitu sudut aspirasi dan kedalaman perendaman. Sudut aspirasi diharuskan vertikal.
Kedalaman perendaman atau kedalaman dari tips di dalam cairan diharuskan sedalam yang diperlukan dan juga sedikit yang dimungkinkan. Adapun tahapan dari penggunaan mikropipet adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekan tombol kontrol sampai stop 1. Yang kedua, masukkan tip ke dalam cairan. Perhatikan sudut aspirasi dan kedalaman perendaman. Yang ketiga, aspirasi cairan dilakukan dengan cara melepas tombol kontrol secara perlahan. Basahi tip dengan cara menekan kembali tombol kontrol dan pelepasan tombol sebanyak kurang lebih 3 kali sebelum mengambil cairan. Yang keempat, pindahkan cairan ke dalam tabung atau tempat yang diinginkan. Sudut tip yang direkomendasikan adalah sebesar 20-45 derajat dan terdapat kontak dengan dinding tabung. Tekan tombol kontrol sampai stop 1. Lakukan blowout dengan menekan tombol kontrol sampai stop 2. Hal ini untuk memastikan semua cairan telah dikeluarkan melalui tip. Untuk tahapan yang terakhir, tekan tombol ejector untuk melepaskan tip. Demikianlah video mengenai teknik penggunaan mikropipet. Akurasi dan reliabilitas dalam penggunaan mikropipet dapat dijaga dengan memperhatikan pemilihan volume mikropipet yang sesuai, pemakaian tip yang tepat, sudut aspirasi, kedalaman perendaman, dan juga cara memindahkan cairan. Semoga video ini dapat membantu dalam penggunaan mikropipet yang tepat. Sampai jumpa di seri video pembelajaran selanjutnya.